Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ngobrol Bareng. Perkenalkan, nama saya Diva. Di sini saya akan menjadi host yang akan memandu episode kita kali ini. Senang sekali ya rasanya bisa berada di kesempatan yang berbahagia hari ini. Karena di episode kali ini kita akan membahas tentang kegiatan besar yang sedang dirancang dan sedang dipersiapkan, yaitu seminar nasional yang merupakan hasil kolaborasi dari 3 organisasi besar, yaitu BEM Markandeya, BEM Fakultas Dharma Acarya, dan juga PCKMHDI Bangli. Nah, tentunya teman-teman semua sudah mengetahui tentang informasi seminar nasional ini melalui media sosial. Tetapi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang latar belakang, tujuan, dan juga mengapa mahasiswa tidak boleh melewatkan seminar kali ini. Tentu saja di tengah-tengah kita semua di sini sudah hadir 3 ketua hebat masing-masing organisasi yang berkolaborasi untuk mewujudkan Seminar Nasional 2026 kali ini. Di sini ada Ketua PCKMHDI Cabang Bangli, BEM Fakultas Dharma Acarya, dan juga BEM Markandeya. Baik, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa sih itu Seminar Nasional 2026 kali ini. Namun sebelum itu kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan ketiga ketua hebat kita kali ini. Baik, saya persilahkan mungkin dari PCKMHDI Bangli terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Gong Danan dari Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bangli periode 2025-2027. Oke, perkenalkan nama saya Pipit dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dharma Acarya Universitas Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar sebagai Wakil Ketua BEM periode 2025-2026. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Jessica, akrab dipanggil Jessica, yang kali ini saya menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Markandeya periode 2026-2027. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin kita langsung saja ke sesi diskusi. Sebagai pertanyaan pembuka, bagaimana awal mula dan yang mendasari terjadinya kolaborasi antara 3 organisasi besar, PCKMHDI Bangli, BEM, FDA, dan juga BEM Markandeya? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Mungkin ini kolaborasi ini terjadi karena kita awalnya ngopi bareng. Itu ngopi-ngopi di kantin gitu, iya benar. Awalnya kita ngopi bareng kayak di kantin, santai, ngobrol santai aja. Terus kita juga sampai ngelantur nih ngomongin proker dari PCKMHDI Bangli dan BEM FDA. Kebetulan kami ini temanan ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol di kantin, pas ketemulah di proker nih. Gak sengaja proker kita tuh ada kesamaan, yaitu di seminar. Mungkin saya latar belakangnya ya dari BEM Universitas Markandeya itu di bidang pendidikan ada proker seminar pendidikan namanya. Jadi mungkin dari sanalah muncul kalau kita kolabin ini gimana gitu. Ya mungkin dari Pipitnya Nggak jauh beda juga dari apa yang disampaikan sama Kak Jess tadi, bahwasanya kan karena kita berdua juga dari organisasi kampus yang pasti melatar belakangnya itu di seminar pendidikan. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, yang awalnya ngobrol-ngobrol santai, jadinya kita mau ngobrolin proker. Jadi kayak kita punya 3 proker yang sama nih, dan juga latar belakang dari program kerja kita juga nggak jauh beda. Gimana kalau kita bersinergi bareng-bareng menjadikan proker yang awalnya ini seminar biasa ya Kak Jess ya. Jadi gimana kalau kita angkat dia menjadi sebuah seminar nasional. Jadi seperti itu sih. mungkin dari KMHDI? Kalau kami dari sudut KMHDI memandang itu kan pastinya sama. Artinya pertama program kerja kita sama seminar. Dan terus kami juga melihat perkembangan khususnya di daerah kita di Kabupaten Bangli itu kan sangat minim kegiatan-kegiatan yang berbasis atau berskala nasional. Jadi sehingga yang awalnya kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dibangun sama organisasi-organisasi seperti kami di KMHDI kemarin kan bikin seminar hanya mungkin lingkupnya hanya di kabupaten. Terus dari FDA mungkin juga lingkupnya di kampus saja.
dan mungkin dari Markandia juga sama lingkupnya di kampus, sehingga karena adanya kesamaan program kerja sehingga kami khususnya saya berdiskusilah sama teman-teman bagaimana kalau seminar artinya proker yang kita samakan ini bisa berskala nasional. Dan apabila misalnya kita berhasil berskala nasional, itu kan mungkin bisa dikatakan pertamanya pertamanya di Kabupaten Bangli organisasi kepemudaan yang berkolaborasi bisa membuat kegiatan yang berskala nasional. Seperti itu. Oke, berarti tercetusnya ide untuk membuat seminar nasional kali ini itu spontan saja karena di latar belakang dari proker-proker masing-masing organisasi juga sama. Iya, karena indikator keberhasilannya juga kita itu menyiapkan ruang diskusi lah untuk kadar-kadar kita yang merupakan generasi muda juga gitu. Sangat bagus sekali ya idenya teman-teman untuk generasi muda seperti kita yang jarang sekali mungkin minat untuk seminarnya itu kecil ya, tetapi sekarang sudah difasilitasi dengan adanya seminar nasional gabungan dari kolaborasi dari 3 organisasi besar. Nah, kalau boleh tahu tema dari seminar nasional ini apa? Kalau dari tema itu kita mungkin sudah beberapa kali diskusi ya sama teman-teman, yang awalnya karena kita yang namanya organisasi pasti gerak tujuannya berbeda-beda, cuma esensinya mungkin sama. Ya, kalau dari kami di KMHDI itu kan memang menonjolkan tentang budaya, tradisi, dan apa yang menjadi kearifan lokal di daerah kita, khususnya di Kabupaten Bangli. Dan terus dari teman-teman FDA juga mungkin sama, dia karena memang di pendidikan ya, di pendidikan, terus di Markandia juga sama. Sebagian besar juga pendidikan. Jadi kita rencana kami itu dan melihat juga situasi global juga ya, kenapa kita mengangkat yang awalnya kita mungkin memikirkan pendidikan, namun yang hari ini kita angkat adalah tentang ekonomi, budaya, dan pariwisata. Dan kenapa kita mengangkat ketiga ini? Yang pertama yang melatar belakangi ini adalah seminar pendidikan yang sudah diselenggarakan sama teman-teman itu mungkin sudah biasa dilakukan di kampus-kampus mereka. Jadi sehingga kami bagaimana mengemas seminar nasional ini biar pastinya beda dong. Ada yang baru gitu misalnya. Apalagi kita juga memikirkan yang baru ini, memikirkan juga potensi kita. Kalau melihat potensi di Kabupaten Bangli, kalau kita berbicara tentang budaya, sangat banyak sekali. Tradisi sangat banyak sekali. Terus pariwisata apalagi. Dan mungkin Kintamani yang sudah terkenal di seluruh dunia ya karena sudah diakui oleh UNESCO. Nah, itu alangkah baiknya juga kita mengangkat tentang apa yang kita miliki. Nah, terus dari ekonomi, karena mungkin karena hari ini generasi muda sudah harus menginjak ke jenjang ekonomi. Setelah kita berpendidikan kita pasti akan bekerja, terus menginjak dunia perekonomian, bagaimana cara mengatur, kan sedikit tidaknya apalagi teman-teman juga dari organisasi-organisasi kami udah ada beberapa yang memiliki UMKM dan lain sebagainya, kan itu yang melatar belakangi sehingga nanti outputnya jelas. Ketika kita membuat seminar nasional ini ada output atau hasil yang dihasilkan secara jelas dan dinikmati juga oleh teman-teman kami khususnya di organisasi-organisasi kami. Nah itu kalau dari saya, mungkin dari teman-teman juga karena yang melatar belakang ini 3 organisasi tidak bisa kita samakan persepsinya gitu. Artinya dalam konteks sama itu artinya pasti memiliki keunikannya masing-masing. Oh baik, kalau misalnya dari BMFDA juga seperti yang sudah disampaikan tadi kan kami juga sebelumnya sudah pernah melaksanakan seminar pendidikan. Jadi kita berdiskusi lah ibaratnya apa sih suatu hal yang belum pernah dan yang kita juga beda. Apalagi kampus kami Universitas Hindu kan juga di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi nggak jauh-jauh juga dari tradisi dan juga keagamaan dan budaya kan. Jadi dari sanalah kita akhirnya rembuk bertiga apa sih dan bertemu di jalan tengahnya itu di tema budaya, ekonomi dan juga pariwisata. Apalagi mengingat juga tentang kondisi kita pada saat ini yang sedang menggoncangkan di perekonomian. Jadi kita harus bisa memberikan suatu wadah untuk mahasiswa kami
entah itu di Undea, di FDA maupun di KMAD Bangli, untuk memberikan suatu pembelajaran lah ibaratnya. Mungkin itu dia sih dari saya. Mungkin sedikit ya tambahan dari saya, yang dibilang sama Gung Danan sama Pipit itu benar sekali, apalagi urgensi kita hari ini tuh sangat terlihat jelas ya di ekonomi, apalagi juga visi misi kampus kita yang mungkin itu berisi dengan berwawasan Nusantara. Itu juga makanya kita sepakat untuk mengambil tema pariwisata, budaya, dan Nusantara itu. Menarik sekali ya teman-teman untuk tema Seminar Nasional 2026 kali ini. Nah, kalau boleh dibocorkan narasumber di seminar ini kan identik dengan adanya narasumber. Iya. Narasumber di Seminar Nasional ini siapa sih kalau boleh tahu? Siapa yang mau menjawab? Kalau itu Apa sudah boleh dibocorkan? bisa, Belum. ya. Tapi sudah kami pastikan kalau narasumber kali ini tuh yang kami luncurkan adalah narasumber hebat yang berskala nasional juga. Ya. Jadi untuk kalian jangan lupa hadir di seminar nasional nanti. Pokoknya nanti untuk narasumbernya masih rahasia. Iya betul. Yang pasti sangat wah. Apalagi kita kan di sini kolaborasi antara 3 organisasi. Pastinya kita kan harus memberikan dan menyiapkan suatu hal yang terbaik juga. Iya. Jadi pastinya narasumbernya Juga nggak kaleng-kaleng lah ya Oke. standarnya. Pastinya kalau narasumber itu kami kan berharap dan berkeinginan besar itu adalah sebuah tokoh, artinya tokoh nasional, berskala nasional, sehingga memberikan dampak besar juga bagi organisasi kami, bagi daerah kami, bagi kampus kami, dan orang-orang di sekitar kami. Artinya besarlah harapan kami dan pastinya perlu doa dan dukungan dari teman-teman semua. Semoga saja apa yang misalnya yang sudah kita rancang mengenai mengundang tokoh nasional ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik. Tadi kita sudah ngomongin tentang tema dan juga narasumber. Pertanyaan penting lagi yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman di rumah dan juga masyarakat umum lainnya, kapan sih Seminar Nasional 2026 ini diadakan? Oke, untuk seminar nasionalnya akan diadakan pada tanggal 12 Juli. Itu akan bertempat di kampus UHN I Gusti Bagus Griwun. Oke, jangan lupa di Bangli. Iya, jangan lupa dicatat tanggalnya teman-teman. 12 Juli Iya, 2026. 2026. Oke. Nah, sebagai pertanyaan terakhir, apa sih harapan terbesar kalian terhadap Seminar Nasional 2026 ini? Kalau dari kami, khususnya saya juga mewakili mungkin dari teman-teman KMHDI, yang menjadi harapan besar kami itu adalah pertama kita membawa nama daerah kita, khususnya di Kabupaten Bangli, yang notabene sekarang sudah ada 2 universitas besar di Kabupaten Bangli, yang dari Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Griwun Denpasar, terus dari Universitas Markandeya yang sudah menjadi universitas yang sebelumnya mungkin masih institut ya. Sekarang sudah menjadi universitas. Sehingga harapan kami tentu pertama itu adalah mendorong perekonomian. Karena dengan adanya kampus pasti minimal ekonomi UMKM yang ada di Kabupaten Bangli itu pasti akan sedikit tidaknya berdampak. Nah, sehingga itu harapan kami ke depannya, apalagi seminar ini dapat bermanfaat juga bagi kita, sehingga kami bisa mengimplementasikan mungkin di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu harapan pertama saya. Terus harapan kedua saya itu tentu sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa pada khususnya, pasti kita harus mengambil peran. Di dalam situasi apapun kita mengambil peran. Di dalam pendidikan kita harus mengambil peran. Di dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah juga kita harus mengambil peran. Apalagi di perekonomian, pariwisata dan budaya. Pasti kita akan mengambil peran di dalam bidang-bidang tersebut. Kita akan mengisi kekosongan-kekosongan. Apalagi yang seperti saya sampaikan, kami ini tidak ingin daerah kami itu tidak ada penggeraknya. Sehingga kami dan saya dan teman-teman yang ada di sini ini pasti memiliki minat atau memiliki niat untuk menggerakkan generasi muda yang ada di daerah kita tercinta, yaitu di Kabupaten Bangli. Dan pasti harapan kami tentu
kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangli ketika semoga saja suara saya didengar ya. Saya berharap ketika ada ruang-ruang seperti ini, diskusi bersama generasi-generasi muda, artinya khusus yang teman-teman saya yang ada di Kabupaten Bangli, semoga saja diberikan dukungan penuh, support penuh, dan apa yang menjadi harapan besar dan cita-cita generasi muda yang ada di Kabupaten Bangli itu dapat secara total didukung, entah itu melalui fasilitas, entah itu melalui sarana prasarana, entah itu melalui dukungan moral dan moral pun juga kami membutuhkan dari pemerintah daerah Kabupaten Bangli. Nah, sehingga ya Astungkare ke depannya siapapun yang mendengar suara ini semoga saja tersampaikan sehingga kami dapat sedikit tidaknya merasakan dukungan tersebut. Seperti itu. Dari Kak Pipit ada mungkin? Kalau harapan dari saya sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya kita kan menghadirkan suatu seminar, maksudnya itu kita memberikan wadah kepada mahasiswa. Jadi harapan saya ke depannya, semoga setelah berlangsungnya seminar ini, mahasiswa maupun para generasi muda itu lebih aware terhadap apa sih yang terjadi kepada negara kita sekarang, atau apa yang tadi di situasi sekarang. Bukan ibaratnya FOMO ya, tapi benar-benar sadar bagaimana apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana solusinya, dan apa dampak kedepannya kalau misalnya kita tidak aware dengan hal itu. Apalagi kan sekarang mahasiswa kebanyakan namanya masuk buku kuliah pulang. Jadi gimana sih cara kita untuk meningkatkan semangat juang itu kepada mahasiswa? Mungkin dari saya sedikit. Mungkin sedikit dari saya. Harapan saya itu untuk seminar kali ini tuh bukan menjadi acara satu hari aja bagi para peserta, tetapi bisa mengubah cara pandang peserta. Jadi lewat seminar ini mereka bisa mengubah mindset yang seperti dibilang sama Pipit tadi, agar mereka itu lebih aware nantinya. Mungkin itu saja karena sudah banyak sekali harapan-harapan yang kami berikan untuk teman-teman. Mungkin jangan lupa hadir di seminar nasional. Baik, nah itu dia tadi harapan-harapan dan juga informasi dan juga perspektif yang telah dibagikan kepada kita semua di sini. Terima kasih kepada para narasumber hebat kita kali ini karena sudah mau hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua di sini. Dan semoga melalui ngobar kali ini kita bisa memberikan gambaran umum atau gambaran jelas kepada masyarakat luar tentang apa itu seminar nasional, latar belakang, dan juga yang menjadi tujuan diadakan seminar nasional kali ini. Nah, buat teman-teman di rumah dan juga masyarakat umum, jangan lupa kawal dan nantikan terus informasi lebih lanjut mengenai seminar nasional melalui media sosial dan juga platform resmi panitia. Saya Diva sebagai host di sini pamit undur diri dan semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya. Om Santi 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 Om. Bye bye.